Makasih Tuhan. Mari berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Mari Roh Kudus berbicara terus. Kami tolak setiap kuasa kegelapan. Tutup mulutmu demi nama Yesus. Tutup mulutmu. Pergi dari tempat ini. Terima kasih Roh Kudus berbicara terus. Mari malaikat bantu kami, layani kami. Kami percaya, hamba percaya setiap firman yang dibagikan tidak kembali dan sia-sia. Mari urapi hamba, urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar semuanya Tuhan, urapi. Tolong berbicara Tuhan. Tolong Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, terus kita akan lanjutkan pelajaran di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini. Ya, sesuatu yang Tuhan beri bulan ini, tema Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, kemarin kita sudah bahas ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Sekarang kita akan masuk ayat yang keempat. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sesuatu ayat-ayat yang sangat luar biasa. Ya, kalau di sini dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wow, kenapa sampai ada ayat ini saudara? Karena sebenarnya manusia tidak akan pernah hidup terus ya di satu tempat yang aman, yang tidak ada kejahatan, tidak mungkin saudara. Satu ketika Tuhan izinkan juga kita melewati yang namanya lembah kekelaman. Ini loh saudara. Tetapi mungkin kalau saudara bertanya, buat apa Pak untuk lewati situ? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, itu Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ajaib, yang perkasa, yang mengcover kita. Bahkan tidak pernah matanya satu detik pun tertidur. Ini loh saudara. Di dalam lembah kekelaman itu, jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Kita akan lewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan firman-Nya bilang, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi banyak orang sesungguhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang bukan mau dituntun Tuhan, tetapi menentukan jalannya sendiri. Dia tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau untuk tunduk dan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia cari jalannya sendiri. Biarpun pada waktu dia berjalan, di jalannya sendiri itu, dia berkata, Tuhan tolong lindungi aku, Tuhan tolong sertai aku. Loh, kebalik saudara. Kebalik. Saya katakan terbalik itu.
Bukan Tuhan kau suruh untuk melindungi terus. Bukan Tuhan kau suruh dan suruh dan suruh. Tetapi kita yang harus tinggal di dalam Tuhan. Kita yang harus tinggal di dalam Tuhan. Dan kita berjalan bersama dengan Dia. Baca selanjutnya, nanti kita akan bahas hari ini. Satu persatu. Di sini dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Loh, berarti ada bahaya. Jelas di sini dikatakan tidak takut bahaya, berarti bahaya mengancam. Nah ini loh saudara. Dan saya katakan, jikalau orang itu keluar dari jalur Tuhan, ya maaf ya, pasti mereka akan diterkam oleh setan. Apa yang terjadi? Kerugian, kecelakaan, kegagalan, bahkan kematian. Tapi dengar baik-baik. Hari ini pada waktu kau mendengar firman Tuhan, ayo jangan keraskan hatimu. Kembali, bertobat kembali kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan itu ban serep. Saya percaya yang memiliki mobil, ayo jujur, pernah meriksa ban serepnya enggak? Nah ini saudara, saya pun tidak pernah bahkan mungkin sekarang memeriksa ban serep saya. Kemarin mobil saya dibawa ke Semarang dan di tol meledak itu bannya. Gak tahu kenapa. Padahal baik-baik semua. Pada waktu bannya meledak, minggir. Puji Tuhan tidak terjadi apa-apa lagi. Tidak ada kerugian apapun. Dan mulailah dicari ban serep. Pada waktu ban serep itu dilihat, dimasukkan, ternyata anginnya kurang. Loh, saya bertobat, saya bilang aku yang salah. Karena tidak memelihara istilahnya. Puji Tuhan ada petugas jalan tol membantu. Jadi ban serepnya ditambahin air, angin, sesudah itu bisa dipakai. Dan selamat sampai tujuan. Tapi di situ saya belajar. Karena Tuhan berkata, lihat. Seseorang yang hanya hidup dengan karepnya sendiri. Dan Tuhan dijadikan seperti ban serep. Yang dia pikir Tuhan masih ada, Tuhan masih oke, Tuhan masih luar biasa. Dan itu memang benar, Tuhan tetap oke, Tuhan tetap luar biasa dan dia tidak berubah dari dulu sampai hari ini, sampai selamanya. Tapi dia lupa. Tekanan angin di ban itu. Artinya apa? Dia lupa. Dianya tidak punya iman. Ini saudara. Bahkan imannya sudah terkikis. Dari apa? Kecewa demi kecewa terhadap Tuhan. Imannya terkikis. Pada waktu ngalami dan lihat yang terjadi di dunia ini. Saya ingat dengan beberapa waktu yang lalu. Ada banyak, ya bukan banyak, ada beberapa lah. Hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Bahkan mereka berkata, kenapa harus ada kelaparan? Kenapa harus ada seperti ini? Kenapa orang ini harus menderita? Kenapa orang ini seperti ini? Penuh dengan penderitaan. Loh. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan kita itu Tuhan yang adil.
Dan setiap orang itu hidup, bukan Tuhan yang menentukan loh. Dengar baik-baik. Setiap orang hidup, itu sudah ada nasibnya masing-masing. Dengar baik-baik ya. Yesus sampai berkorban istilahnya. Mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menjungkir balikan dari nasib yang jelek. Berubah menjadi nasib yang penuh dengan keindahan. Kelimpahan. Dengar itu. Bukan Tuhan yang menentukan. Tapi orang itu yang menentukan sendiri. Karena apa? Itulah kehidupan manusia. Dia lahir dari keluarga apa? Mungkin orang-orang di atas dia ada sumpah serapah. Tapi dengar baik-baik. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Justru Tuhan Yesus sudah siapkan jalan keluar itu. Dan sudah memberikan itu pada kita. Dan katanya dia, aku sudah berikan kehidupan yang indah, yang penuh keberhasilan, yang penuh dengan kemuliaan. Ayo ambil. Tapi bagian kita adalah apa? Ya kita harus terima dia sebagai juru selamat. Kita harus jadi anaknya dia. Dan kita harus tinggal di dalam Yesus. Ini loh saudara. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Yesus ya gak bisa. Jadi tidak usahlah ngurusin orang lain. Dan mulai komplain dengan Tuhan. Kenapa orang itu menderita? Kenapa orang itu berpenyakit? Oh bukankah ini mungkin kesalahan ini. Kesalahan ini. Sudah Tuhan juga bilang tidak usah urusi itu. Berkata yang positif. Kita tahu, kita percaya Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup orang itu. Dan saya percaya kasihnya untuk semua manusia di bumi sama. Jikalau orang itu terima Yesus sebagai juru selamat, jikalau orang itu tinggal di dalam Yesus, maka akan terjadi perubahan nasib. Itu pasti dan itu akan terjadi. Itu fungsinya, kegunaannya Yesus sampai turun ke dunia dan akhirnya dia selesaikan semua di kayu salib untuk membayar semua itu. Jadi saudaraku, dengar baik-baik. Ayo kembali. Ingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, biarpun kita ada di lembah kekelaman, tidak usah takut. Bahaya mengancam apapun, tidak usah takut. Karena ada pengcoveran Tuhan. Karena Tuhan itu gembala kita yang baik. Tidak sedetik pun dia tertidur. Tidak akan pernah dia tinggalkan kita. Dia maha hadir. Dan dia maha kuasa. Ini loh saudara. Ya, tugas kita seperti apa? Lihat. Yang pertama. Sebab engkau besertaku. Lah, artinya apa? Kita ngerti dengan benar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Buat apa kita khawatir? Buat apa kita takut? Ayo. Dengan saudara khawatir, dengan saudara takut, saudara berarti meringankan atau mempertanyakan apakah Tuhan itu berkuasa ya? Apakah Tuhan itu beserta aku ya? Nah ini saudara. Jadi yang buat hancur, yang buat rugi, yang buat kita berantakan tidak baik, sebenarnya itu diri kita sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Bahkan rancangannya itu baik dalam hidup kita. Rancangannya damai sejahtera, sukacita, saudara. Ya. Yang kedua dikatakan begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, siap dak? Gadamu dan tongkatmu. Wow,
gadamu dan tongkatmu. Ada dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Gada, bicara tentang apa? Itu perlindungan dari Tuhan. Gada bicara tentang apa? Ada satu pengcoveran Tuhan. Perlindungan, janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak pernah lepas dari hidup kita. Tongkat bicara tentang apa? Didikan. Nah, ini saudara. Banyak orang aku mau tinggal dalam Tuhan, tapi tidak mau dididik Tuhan. Tidak bisa. Di dalam satu negara, saudara, selalu ada hukum. Saudara masuk perusahaan, kerja, sudah tahu ada hukumnya di situ. Ada aturannya di situ. Dan kalau saudara dan saya sama-sama berkata, Tuhan, aku mau dan aku percaya, aku sudah ada di dalam perlindunganmu. Aku tinggal di dalammu. Wow. Ya percaya. Tapi bukan hanya percaya. Engkau harus sadar ada hukum-hukum Tuhan. Ada aturan-aturan Tuhan yang kita harus lakukan. Ada hukum-hukum Tuhan yang tidak bisa kita lepaskan atau kita langgar. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mulai didik. Ayo didik jiwamu. Untuk apa? Taat dan setia. Ayo didik jiwamu. Untuk apa? Untuk hidup dalam kekudusan. Dengar baik-baik ya. Tubuh itu cuma nurut. Makanya ada 3. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Roh itu tetap kudus, bersih, gak bisa kotor. Mau orangnya itu bejatnya kayak apa, mau orangnya itu kotornya kayak apa, mau orang itu jahatnya kayak apa, roh tidak mungkin kotor. Makanya kalau orang itu meninggal, roh itu langsung kembali. Jiwa ini yang biasanya kotor. Makanya firman Tuhan berkata, ayo isi jiwa dengan pengenalan akan Tuhan. Ya kan? Dalam firman Tuhan ada yang tertulis berkata gini, hei jiwaku, kenapa engkau gundah gulana? Kenapa? Ya, karena di dalam jiwa itu ada pikiran. Di dalam jiwa itu ada kehendak. Nah ini saudara. Ada kemauan. Di dalam jiwa itu ada apa? Ada yang namanya impian-impian. Nah. Dan itu semua harus dikuduskan. Sebenarnya itu semua harus diisi. Jiwamu diisi apa? Firman Tuhan. Jiwamu diisi apa? Oh, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat imanmu akan bangkit. Itu yang membuat engkau kenal Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan. Hosea, kitab Hosea berkata, manusia binasa loh karena tidak mengenal siapa Allahnya. Jangan sok dan berkata, aku tahu, aku baca firman, aku pelajari firman. Tapi kalau saudara cuma pelajari, saudara cuma tahu, tapi saudara tidak mengenal Tuhanmu. Kau tidak menjadi pelaku firman. Sekedar teori itu semua. Gak ada gunanya. Engkau bisa binasa dikatakan. Mengerti firman dan lakukan firman. Alami bersama dengan Tuhan. Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia bahkan mau berjalan bersama dengan kita. Kita isi jiwa kita dengan firman Tuhan. Kita isi jiwa kita dengan pandangan-pandangan Kristus. Kita isi jiwa kita dengan pikiran Kristus. Maka hidupmu akan berubah. Engkau akan sukses.
engkau akan berhasil, engkau akan kelimpahan. Bahkan tidak ada penyakit dalam hidupmu. Karena Yesus sudah katakan, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Nah, ini loh saudara. Mungkin saudara bertanya, lah kok dikatakan telah sembuh Pak? Berarti kita ini sakit. Iya. Karena apa? Sakit itu macam-macam. Banyak cuman punya satu pemikiran, sakit itu ya sakit flu, yang sekarang COVID-19. Loh, itu bagian dari penyakit. Tapi yang paling parah adalah sakit jiwa, saudara. Banyak orang bilang, aku enggak sakit jiwa Pak. Tapi sebenarnya jiwamu sakit. Karena apa? Engkau enggak kenal Tuhanmu. Seseorang yang mengandalkan kekuatan sendiri, itu sakit jiwa. Saya mau katakan dengan sungguh. Kenapa? Karena dia ingin jadi Tuhan. Dan dia merasa tidak butuh Tuhan. Itu sebenarnya sakit jiwa. Ingat, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Kalau kita pun saat ini masih hidup, masih menyembah, bisa makan, bisa minum, bisa melakukan semua. Ya itu karena Tuhan semuanya. Benar Tuhan. Kita harus sadar. Benar semua itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita harus sadar. Ya saudara, ya. Maka dari itu, ayo masuk dalam pendidikan Tuhan. Tidak enak. Jangan bilang pendidikan itu enak. Tidak enak, saudara. Saya jadi hamba Tuhan, saya berani berkata jujur, terbuka. Pendidikan Tuhan itu tidak enak. Penuh tangisan bahkan. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya itu baik. Ujung-ujungnya kita akan berkata, tahu gini Tuhan, aku mau lebih lagi. Tahu gini Tuhan, aku mau lebih lagi, didik aku Tuhan. Lebih lagi. Karena apa? Ada sesuatu yang menanti. Berkat. Sesuatu janji yang akan kita raih. Ada banyak orang bertanya pada saya, Pak, kenapa saya kok tidak diberkati? Saya mau kasih tahu, itu karena baiknya Tuhan. Itu karena Tuhan baik dengan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan tahu wadahnya belum siap. Dengar baik-baik ya, firman Tuhan berkata, anggur yang baru jangan ditaruh di kantong anggur yang lama. Karena pada waktu anggur yang baru ditaruh di kantong anggur yang lama, maka anggur itu akan menghancurkan kantong anggur yang lama. Berapa banyak, jujur, kalau kita berani terbuka, banyak orang yang meninggal dunia hanya karena diberkati. Ayo jujur saudara, berapa banyak orang yang meninggal dunia karena apa? Pada waktu dia diberkati, tidak siap hidupnya. Ini yang Tuhan gak mau, saudara. Maka dari itu bereskan dulu cawan-cawan hidupmu. Cawan-cawan yang akan menampung berkat-berkat Tuhan. Apa yang akan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oh, siapkan tempat-tempatnya. Siapkan karakter-karakternya. Siapkan tempat-tempatnya itu. Pada waktu tempat itu siap, berkat tidak akan tertunda. Berkat tidak akan ditunda. Berkat langsung datang. Itu yang dikatakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Apa yang jadi impian terjadi semuanya. Ini jelas dikatakan, dalam lembah kekelaman aku berjalan tapi aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini ya saudara, lembah kekelaman ini sama dengan pada waktu Daud lari dari Absalom. Lari dari anaknya saudara, yang merebut tahta.
mau kudeta istilahnya. Daud melewati lembah ini, saudara. Tapi Daud memperkokoh imannya. Ini, saudara. Bahkan saya, ya ini pandangan saya lah. Saya mungkin percaya pada waktu dia lewat situ, dia katakan hal ini lagi. Karena ini dia buat. Benar-benar saudara. Dia memperkuat imannya. Dia berkata, aku tidak takut terhadap bahaya apapun. Sebab Engkau, Tuhanku, Allahku, Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini kata-kata yang keluar dari hati, bukan dari mulut saja, dari hatinya Daud. Sesuatu pengalaman dan terjadilah confess dari apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Ini loh saudara. Ya kalau kita nakal, tongkat itu gunanya untuk mukul supaya kita balik. Ya terima. Jangan saudara pada waktu dipukul, saudara bilang gini, Tuhan engkau jahat, engkau mukul aku. Loh ya sadar loh, engkau tuh sudah keluar jalur. Sadar, kembali, bertobat dan kembali ke dalam jalur yang benar. Ini loh saudara, banyak orang justru kecewa dengan Tuhan, marah, komplain dengan Tuhan pada waktu tongkat itu mengena dalam hidupnya. Padahal itu kasih Tuhan untuk pribadi itu supaya kembali. Karena Tuhan itu memukul dan Tuhan itu membebat. Dia tidak pernah memukul dan meninggalkan, tidak, Tuhan bebat. Bukankah dia sudah lakukan semua dan bayar semua pada waktu dia di dunia? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dengar ini ya, maju lagi. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow. Ini lebih ramai lagi. Kalau buat saya ini benar-benar dahsyat saudara. Kenapa? Karena kalau buat saya ini begini. Bisa makan enak. Bisa menikmati hidup. Biarpun di tengah-tengah, istilahnya di tengah-tengah apa ya? Di tengah-tengah tempat lawan istilahnya. Saudara. Itu kalau enggak punya iman yang sempurna enggak bisa saudara. Sejujurnya. Ayo. Sudah. Waduh. Ancaman. Wah segala macam sudah ada. Tapi bisa menikmati. Bisa benar-benar luar biasa. Sebenarnya ya saudara, sebenarnya ini yang kita sedang alami saat-saat ini. Sebenarnya kalau anak-anak Tuhan sadar, ini yang sedang kita alami loh. Ayo jujur, hari-hari ini, ya saya percaya, tapi ini sudah waktunya stop dan berhenti. Yaitu apa? Ada virus COVID-19 yang menghantui semua orang. Bahkan ya istilahnya kita mungkin ada di tengah-tengah orang-orang yang sedang terkena itu. Khususnya anak-anak Tuhan yang rela, yang benar-benar, saya benar-benar mengatakan, engkau luar biasa, engkau baik, engkau dahsyat. Itu yang sukarelawan yang mengurusi orang-orang yang sakit di rumah sakit. Engkau orang-orang garis depan, engkau hebat, engkau luar biasa. Tapi percayalah, engkau harus punya iman. Firman ini untuk saudara. Kalau saudara dengarkan hari ini, firman ini. Atau saudara punya kenalan, katakan pada dia. Sudah tertulis di dalam Mazmur 23. Sekali lagi saya bacakan.
Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dengan iman, percaya, tidak akan terkena sedikit pun hidupmu dari COVID-19 itu. Tidak akan masuk virus itu dalam tubuhmu. Bahkan sejak nempel saja mati virus itu. Lihat. Bisa makan dengan enak. Hanya satu kuncinya. Iman. Jangan takut, jangan khawatir. Dengar baik-baik saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan cover saudara dan saya. Tuhan sudah bayar semua 2000 tahun lebih oleh darahnya. Dia sudah bayar dengan darahnya. Dia sudah bayar. Semuanya itu tuntas dan genap. Ya, ayo jangan takut. Maju lagi saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Wow. Saudara, dengarkan baik-baik kenapa setiap hari kita oleskan minyak. Saudara yang ikut doa pagi jam 5 atau yang belum ikut, saya katakan ayo mulai join dengan kami setiap jam 5 pagi untuk berdoa. Dan di dalam doa itu ada satu waktu di mana kita mengoleskan minyak atau menyemprotkan minyak di atas kepala kita. Untuk apa? Mengenapi firman ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kalau kita hidup dalam pengurapan, kalau kita hidup di dalam pengurapan, kalau kita hidup sungguh-sungguh ada pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Wow, keberhasilan akan menjadi milik kita. Kelimpahan akan menjadi milik kita. Apa yang kau lakukan selalu baik dan selalu berguna. Benar, saudara. Karena apa? Di sini dikatakan, pialaku penuh melimpah. Wow, kelimpahan, saudara. Bahkan sampai meluber mungkin. Benar-benar meluber karena benar-benar pialaku penuh melimpah. Piala itu bicara tentang apa? Kehidupan seseorang. Tentang apa? Tentang apa yang dia miliki. Tentang apa? Apa yang dia saat ini sedang alami. Tentang apa? Sedang dia mengalami dan sedang dalam keadaan berkelimpahan. Itu saudara. Itu yang harus terjadi. Jangan saudara pikir dan saudara berkata, mana aku gak berkelimpahan. Dari mulutmu itu, engkau jadi orang yang berkekurangan. Hari ini katakan dengan positif dan dengan iman, aku hidup berkelimpahan. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar semuanya, saudara. Ini hak saudara dan saya. Ini hak kita. Bagian kita, tugas kita, tinggal di dalam Tuhan. Itu saja. Ya, jadi tidak usah takut. Kelimpahan itu akan terus terjadi. Wah, saya makin senang. Saya makin exciting. Karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-6. Lihat. Apa yang saudara dan saya akan dapat? Kebajikan. Dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan sebagian dari hidupmu, bukan sewaktu-waktu, tapi seumur hidup saudara dan saya. Kebajikan dan kemurahan. Wow, saudara, apapun yang kau lakukan berhasil. Semua orang mengasihimu, semua orang dan semua bermurah hati. Dan kau hidup dalam kemurahan itu. Wow, bukankah semua ini full, komplit yang Tuhan sudah sediakan dan berikan pada kita? Kenapa?
saudara harus memilih yang lain? Kenapa saudara harus melihat Tuhan yang lain? Kenapa saudara harus mengandalkan orang lain? Kenapa engkau harus mengandalkan yang lain? Kembali, andalkan Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat komplit menyediakan untuk saudara dan saya. Ya, dan ada sesuatu yang sangat powerful yang terakhir. Dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa dikatakan sepanjang masa? Karena ada masa sesudah kita hidup, itu ada lagi, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janji ini digenapi. Bukan hanya di dunia, sampai kita meninggal, kita masuk dalam kerajaan surga. Itu janjinya. Ini luar biasa sekali ayat-ayat ini, saudara. Powerful. Dia berjanji. Dia akan menyertai saudara dan saya. Dia akan berjalan dengan saudara dan saya. Dia akan hidup bersama dengan kita. Bukan hanya di dunia saja, tapi juga sampai kita meninggal, sampai kita sesudah meninggal, kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Bukankah ini firman yang sangat komplit? Janji yang sangat komplit. Tinggal tergantung saudara mau atau tidak. Saudara ambil atau tidak. Apakah benar saudara saat ini berani berkata, yes, aku ambil. Aku melangkah dan tidak akan pernah menoleh ke belakang atau ke kanan dan ke kiri. Ada satu lagu dikatakan, mengikut Yesus keputusanku. Coba kau dan aku saat ini nyanyikan lagu itu dengan pengertian yang benar. Tidak ada menoleh kanan dan kiri, tidak ada menoleh ke belakang, tapi benar-benar mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Apapun keberadaanmu saat ini, apapun dan dimanapun kau berada, ambil satu langkah. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kehancuran hidupmu. Lari ke Tuhan, bertobat, lari ke Tuhan, bertobat, lari ke Tuhan. Kembali dan katakan, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Biarpun penuh dengan didikan, biarpun penuh dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, mengikut Yesus tetap keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengar baik-baik saudaraku, tangan Tuhan tetap terbuka bagi kita semua. Gak pernah dia tutup tangannya. Detik saudara bertobat, detik saudara lari kembali ke Tuhan. Saya ingat dengan pelajaran anak yang terhilang. 3 hal selalu kita dapatkan.
Kasut, tanda kehidupan bersama dengan Tuhan kembali. Di mana kau dilayakkan untuk melayani Dia. Di mana kau dilayakkan untuk menjadi saksinya Dia. Di mana kau dilayakkan untuk hidup bersama dengan Tuhan yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan jadi berkat dan saksi dimanapun kita berada. Coba kita dikembalikan dalam posisi kita sebagai anak-anak raja. Hidup berkelimpahan. Anak-anak raja, anak-anak kerajaan surga. Yes, bukan orang ecek-ecek atau bukan orang sederhana, tapi orang yang penuh dengan kelimpahan dan keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, engkau dapat cincin. Cincin bicara tentang apa? Janji, perjanjian. Ada pada waktu seseorang bertunangan dikasih cincin, ikatan. Engkau diikat dengan Yesus Kristus. Biarlah kita jadi tawanan-tawanan Roh Kudus. Dan janjinya ya dan amin. Kita bukan hanya hidup di dunia, tapi kita akan masuk dalam kerajaan surga dan tinggal hidup di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Ayo saudara, jangan tunda-tunda lagi. Renungkan firman ini dan jadi pelaku firman. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan gembala yang baik. Percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, kuncinya percaya. Dan engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Roh Kudus memberi pengertian lebih lagi. Saya berdoa. Roh Kudus terus pegang. Roh Kudus beri pengertian lebih lagi. Roh Kudus tuntun kami. Paksakan Roh Kudus. Paksakan dalam hidup kami. Supaya kami bisa menyelesaikan destiny kami. Paksakan Roh Kudus. Supaya kami tetap ada di jalur-Mu. Tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba selesai. Tapi Roh Kudus terus berbicara. Yes, makasih. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga. Setiap pribadi yang mau jadi pelaku firman. Hamba juga mau jadi pelaku firman. Dimampukan dan bisa. Sukses, berhasil, dan hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom. Ingat bagian saudara. Percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati.